Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Agustina dengan NIM 22060303 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Media Puzzle Digital Berbantuan Model Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada dasarnya, kemampuan pengambilan keputusan merupakan salah satu keterampilan kognitif yang harus dikembangkan kepada siswa sejak dini, karena menjadi dasar bagi kemampuan mereka dalam memilih tindakan yang tepat terhadap suatu informasi yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru sekolah dasar di kota Cimahi, peneliti menemukan bahwa kemampuan pengambilan keputusan siswa masih perlu ditingkatkan saat guru memberikan tugas yang mengharuskan siswa untuk memilih langkah penyelesaian atau menentukan jawaban yang paling tepat. Beberapa siswa terlihat bingung dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memutuskan. Mereka cenderung menunggu arahan guru terlebih dahulu sebelum memilih jawaban sendiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa siswa belum terbiasa menganalisis informasi dan menentukan keputusan yang paling tepat. Pada era pembelajaran abad ke-21, sangat diperlukan media interaktif yang mendukung dalam pembelajaran. Alternatif solusi yang diterapkan yaitu penggunaan media digital berbantuan model Problem Based Learning atau PBL yang memberi dampak positif terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar. Namun, pada penelitian sebelumnya, umumnya masih berfokus pada peningkatan hasil belajar, motivasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Maka dari itu, kebaharuan dari penelitian ini terletak pada media puzzle digital yang diintegrasikan dengan model Problem Based Learning atau PBL dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar yang berfokus pada peningkatan kemampuan pengambilan keputusan siswa. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media puzzle digital berbantuan model Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media puzzle digital berbantuan model Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media puzzle digital berbantuan model Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Dan yang keempat, bagaimana respons siswa terhadap penggunaan media puzzle digital berbantuan model Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media puzzle digital berbantuan model PBL, mengetahui tingkat kelayakan media yang dikembangkan, dan menguji efektivitas media yang dikembangkan, serta respons siswa terhadap penggunaan media yang dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau yang lebih dikenal dengan R&D, yaitu penelitian dan pengembangan yang diadaptasi dari Board and Gall. Tahap pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal yang terdiri dari kajian literatur dan analisis kebutuhan. Tahap kedua yaitu perencanaan, yaitu menyusun draft pengembangan media pembelajaran. Tahap ketiga, pengembangan produk awal, terdiri dari mengembangkan produk awal seperti perangkat pembelajaran, validasi oleh ahli, revisi produk awal sesuai penilaian, saran, dan masukan dari validator. Tahap yang keempat yaitu uji coba awal, yaitu uji produk yang sifatnya terbatas. Yang kelima, revisi produk awal, yaitu revisi produk berdasarkan masukan dan temuan saat uji terbatas. Tahap keenam yaitu uji coba lapangan, yaitu uji produk yang sifatnya lebih luas.
Yang ketujuh, revisi produk, yaitu revisi berdasarkan masukan dan temuan saat uji luas. Tahap ke-8, uji produk akhir. Tahap ke-9, revisi produk akhir. Dan tahap 10, diseminasi dan pengimplementasian. Namun, pada penelitian ini dimodifikasi menjadi 8 tahapan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya yaitu subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN di Kota Cimahi dan Kota Bandung. Uji coba terbatas dilakukan pada 24 siswa kelas 4 SDN di Kota Cimahi. Selanjutnya uji luas dilakukan pada kelas 4B dan 4C yang berjumlah 52 siswa kelas 4 SDN di Kota Bandung. Terakhir yaitu uji efektivitas yang dilakukan pada sekolah yang telah diuji coba sebelumnya, yaitu siswa kelas 4 SDN di Kota Cimahi dengan jumlah 24 siswa. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, validasi ahli, tes kemampuan pengambilan keputusan, dan angket respon siswa. Instrumen penelitian meliputi lembar wawancara, lembar validasi ahli media dan materi, soal pretest, posttest, serta angket respon siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta saran validator yang kemudian dideskripsikan untuk memperbaiki produk. Data kuantitatif dianalisis menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya hasil dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu proses pengembangan media puzzle digital. Proses pengembangan media puzzle digital dilakukan berdasarkan tahapan dari model Board and Gall. Media puzzle digital yang dikembangkan ini didukung oleh model PBL dengan memanfaatkan aplikasi Canva AI. Media memuat materi Bhinneka Tunggal Ika dengan warna dan ilustrasi yang menarik dan inovatif, berdasarkan karakteristik siswa tingkat sekolah dasar, serta di dalamnya memuat suatu permasalahan yang dapat diselesaikan secara kolaboratif sesuai dengan tahapan model PBL. Selanjutnya, kelayakan media puzzle digital. Kelayakan media dinilai oleh ahli media dan ahli materi. Berdasarkan hasil validasi, pada tabel menunjukkan persentase sebesar 98% dari ahli media dengan kategori sangat layak, sedangkan dari ahli materi memperoleh persentase sebesar 100% dengan kategori sangat layak. Selanjutnya, efektivitas media puzzle digital diperoleh hasil dari uji coba terbatas, uji coba luas, dan uji efektivitas atau uji produk akhir. Yang pertama, pada uji terbatas dengan 24 siswa, diperoleh rata-rata skor pretest sebesar 65,4 dan 75,5 pada posttest. Peningkatan tersebut menunjukkan perubahan kemampuan pengambilan keputusan siswa setelah menggunakan media puzzle digital. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan signifikansi masing-masing sebesar 0,381 dan 0,551. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan uji parametrik, yaitu Pirate Sample T-Test dengan hasil signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Selain itu, hasil uji N-GAN sebesar 0,41 termasuk dalam kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media puzzle digital mampu membantu siswa dalam memahami situasi permasalahan dan menentukan pilihan keputusan secara lebih tepat. Selanjutnya, pada uji luas dengan 52 siswa diperoleh rata-rata skor pretest sebesar 61,2 dan 73,8 pada posttest.
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,332 dan 0,119. Selanjutnya, hasil paired sample t-test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan posttest. Selain itu, hasil n-gain sebesar 0,43 berada pada kategori sedang. Peningkatan hasil pada uji coba luas menunjukkan bahwa media puzzle digital memiliki efektivitas yang konsisten dalam membantu siswa meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu uji efektivitas atau uji coba produk akhir. Dengan 24 siswa diperoleh rata-rata skor pretest sebesar 72,8 dan 82,6 pada posttest. Hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,124 dan 0,333. Selanjutnya, hasil paired sample t-test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan signifikan terhadap hasil pretest dan posttest. Hasil n-gain sebesar 0,41 termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa media puzzle digital berbantuan model PBL efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Yang terakhir, respon siswa terhadap media puzzle digital. Respon dari siswa sangat penting untuk mengevaluasi kepraktisan media puzzle digital yang telah dikembangkan. Dapat dilihat dari hasil angket respon siswa, diperoleh bahwa seluruh aspek penilaian yang terdiri dari aspek ketertarikan media, motivasi belajar, pengambilan keputusan, keaktifan kolaborasi, serta pemahaman materi pada media puzzle digital berada pada kategori sangat baik. Respon positif siswa menunjukkan bahwa media puzzle digital tidak hanya menarik digunakan, tetapi juga mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses berpikir dan memecahkan masalah. Selama pembelajaran, siswa terlihat lebih aktif berdiskusi, berani menyampaikan pendapat, dan bekerja sama menentukan jawaban puzzle. Selain itu, integrasi model PBL membuat siswa terbiasa berpikir kritis melalui aktivitas pemecahan masalah. Pembelajaran sebelumnya cenderung pasif berubah menjadi aktif dan berpusat pada siswa. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih fokus, antusias, dan percaya diri selama pembelajaran menggunakan media puzzle digital berbasis PBL. Baik, kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian mengenai integrasi media puzzle digital dengan model problem based learning atau PBL berhasil dikembangkan dan dinyatakan layak, efektif, serta praktis untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa sekolah dasar. Hal ini dibuktikan melalui hasil validasi ahli dengan kategori sangat layak, hasil uji paired sample t-test yang signifikan, serta hasil n-gain pada uji terbatas, uji luas, dan uji efektivitas yang berada pada kategori sedang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media puzzle digital mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, interaktif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam menentukan keputusan melalui aktivitas pemecahan masalah. Selain memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran digital berbantuan model PBL, penelitian ini juga memberi manfaat praktis bagi guru sebagai alternatif media pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan motivasi, kolaborasi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran pada abad ke-21. Sekian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.